Kenapa sih kamu? Om. Wah, bikin kaget aja. Pura-pura mati ya di sini. Lihat nih mobilku jadi gini. Ayo bangun-bangun. Kenapa ya nasibku selalu sial, baru aja pagi-pagi keluar rumah. Ketemu kamu yang sialan. Om ngomong sama kamu nih. Das Heng sini. Ada apa sih? Om penjual martabak nabrak mobil kita. Ada masalah apa? Kayaknya orangnya nggak kenapa-kenapa. Mobilnya rusak, harus dia yang bayar. Jangan pura-pura sini. Sini. Lihat nih mobilku jadi gini om. Ayo bangun. Das Heng? Nyonya. Dia kayak gitu bisa bayar nggak ya? Sudah biarin aja, ayo pergi. Harusnya dia bayar 20.000. Masih banyak urusan, ayo pergi. Sudah, jangan pura-pura maaf ya. Maaf, nggak ada gunanya, mobilku rusak bikin repot. Untung aja. Lari. Nggak lari ya teman-teman, saya kasih tahu. Bawa orangnya biar nggak nabrak-nabrak lagi di jalan. Om, uangnya. OM Medada. Shifu hari ini nggak keluar ya? Shifu nggak keluar. Sibuk nih. Nggak sibuk, cuma lihat-lihat aja. Ada apa sih? Nggak ada apa-apa. Ini berantem atau ketabrak ya?
Nggak apa-apa, saya lihat aja. Tabungannya kosong ya? Kosong, kalau ada uang saya ambil. Iya kan, kosong saya taruh lagi. Masih ada 2, kamu nggak lihat ya? Ada yang biru di situ, ada uang. Sudah lihat. Yang merah juga kosong, semuanya kosong. Yang biru ada sedikit. Jangan-jangan nggak usah itu. Habiskan saja, ambil dari bank. Siapa yang menghabiskan bukan masalah, uang tetap di dalam keluarga. Bukan begitu maksudmu, Ju. Cuma bercanda kok. Kamu sindir-sindir aku ya. Aku cuma khawatir kamu nggak punya uang. Bukan, aku cuma peduli lihat-lihat aja. Lihat-lihat kamu masih punya berapa uang. Siapa bilang aku mau ambil? Ju Jianqi, kamu bilang aku bapakmu. Aku tahu banget sifatmu. Kamu peduli sama aku. Apakah kamu nggak percaya sama aku? Orang lain percaya nggak sama kamu. Itu karena perbuatanmu sendiri. Kedepannya tanya aja aku. Tanya dirimu sendiri aja. Orang lain percaya nggak sama aku itu urusan lain. Kamu nggak pernah percaya sama aku. Tunggu dulu, ngapain? Uang segini cukup buat bantu aku masukkan. Shi Xiong. Nunggu aku bilang terima kasih yang nggak bakal. Orang miskin tapi semangat nggak miskin. Ambil buku tabunganmu, ambil uangmu. Cari Hisin. Satu hari latihan selesai. Gimana? Datang lihat aku udah jatuh ya.
Selama aku bisa bertahan, apapun bisa kulakukan. Sifat licikmu bisa nggak diubah. Hari ini kamu menang jalan aja. Pelan-pelan, pelan-pelan. Permisi lihat menunya dulu. Pesan 2 gelas air putih dulu. Oke, Kenapa nggak pesan makanan? Kasih dompetnya. Kasih dompetnya ke aku. Kamu cuma bawa 60 ribuan. Sekarang siapa yang bayar pakai uang tunai? Transfer via WeChat nggak tahu ya, bodoh banget. Apa maksudmu bilang aku bodoh ya? Aku nggak bisa transfer. Aku bodoh, kamu nggak bodoh. Cepetan pesan. Apa kesalahanku? Kamu nggak tahu kesalahanmu apa ya? Aku benar-benar nggak bersalah, kenapa? Saya bersalah, oke. Jangan ribut di sini, banyak orang yang lihat. Malu duduk. Kalau begitu kamu mau bilang atau enggak? Bilang saya bersalah, duduk. Pasangan suami istri bertengkar. Kamu bilang saja. Bukan Juer yang merepotkanmu. Kamu bisa kasih saya penjelasan tentang kesalahan ini? Masih perlu dijelaskan kesalahan menggoda rekan kerja perempuan. Saya bersumpah jujur. Saya benar-benar tidak pernah menggoda rekan kerja perempuan. Rekan kerja perempuan mabuk, saya tidak bisa biarkan. Jalan menyusuri tembok pulang. Mabuk boleh bersandar di bahumu. Kalau saya mabuk boleh bersandar ke siapa saja. Nggak boleh kamu masih melakukannya. Saya salah, oke. Bagaimana ini bisa selesai? Bagaimana kamu bilang bagaimana? Saya salah, saya tidak akan lagi. Tunggu sebentar. Datang lagi. Juer, banyak orang kasih saya muka dong. Mau bilang atau enggak? Pulang-pulang saya sama kamu. Bilang. Saya bersumpah hisin. Mulai sekarang, selain Juju saya. Entah dia mabuk atau tidak, saya tidak akan biarkan dia bersandar di bahu saya. Kalau bersandar gimana? Dikebiri. Cepat pesan makanan, saya lapar sekali. Apa yang terjadi? Apa keadaannya? Di rumah sakit mana? Oke, saya segera ke sana. Apa yang terjadi? Ayah saya ditabrak mobil, sekarang di rumah sakit. Bukan. Di sini. Ayah, Paman. ayah kamu baik-baik saja, kamu nabrak mana ayah? Kalau saya ada masalah bisa saya di sini.
Bukan adik saya bilang kamu ditabrak mobil. Iya, Apa yang adikmu bilang kamu percaya saja? Otakmu sendiri mana? supir yang nabrak itu mana? Jangan ngomong sama aku, nggak mau dengar. Nggak mau lihat kamu juga. Bukan ayah kamu nggak bisa marah sama orang lain. Hisin juga niatnya baik. Dia kayak musang yang memberi salam ke ayam. Dia cuma mau lihat kita ketawa, cuma kamu yang bodoh. Ayah gimana bisa kamu? Sudah jangan banyak bicara Om, sudah kayak gini. Aku pergi dulu ke samping. Tahu aku di rumah sakit masih bikin aku kesal. Ayah kamu baik-baik aja kan? Itu adikku mana? Dia cari toilet, tunggu dia balik aku pulang. Sudah ayah jangan kayak anak kecil. Sudah datang ya harus periksa sampai selesai baru pulang. ITU Zulia. Iya. Ayo ke lantai 2 buat foto röntgen. Ayo ayah. Pelan-pelan ya. Aku aja, kamu baik-baik aja kan, aku aja. Lepas buat apa kamu? Aku bilang sudah di rumah sakit masih ngotot apa? Foto röntgennya mau nggak sih? Nggak mau, ada yang antri. Mau langsung pergi. Om, di belakang ada yang antri. Kamu jangan ngotot dulu, ayo pergi. Pelan-pelan ya. Kenapa pakai tenaga besar-besar ngotot? Nggak takut nggak bisa narik kamu. Ayo ke sini. Yang keluarga tunggu di luar ya. Itu kaki ayahku nggak bisa, kita harus. Ya anaknya aja yang masuk. Ayo ayah. Ayo Om. Ayo. Ayo pelan-pelan. Iya. Pelan-pelan. Oke. Ayo duduk dulu. Lumayan berat nih, gimana pakainya? Malu ya, aku aja yang pasang. Angkat tangan. Kok aku lihat kamu kayak kenal ya? Enggak. Sudah kuduga. Polisi di resor ini, apa kamu aku lihat dulu. Kamu salah orang. Kamu lihat celana dalamnya, modelnya aku sangat ingat. Sangat menarik, lihatlah. Iya. Dokter, boleh aku lihat? Oke, tidak masalah. Paman, ini. Berita besar ini kamu tidak tahu, lihatlah. Sangat lucu modelnya. Kamu salah, kapan kamu pernah benar? Bintang besar foto bareng yuk. Jangan malu, ayo. Paman minggir dulu, tidur. Tidur juga boleh, iya. Lihat sini. Oke, foto aku juga, kalian gimana sih? Ayo senyum, ayo senyum. Keren banget. Kamu sekarang terkenal jadi selebgram, iya, kenapa kamu selamatkan cewek itu? Cewek itu jahat banget sih, malah balik tuduh kamu yang jahat. Benar-benar, lihatlah. Dokter, suster. Maaf, Nanti aku kepanasan gimana? maaf. Anda tidur yang nyaman. Kamu pergi kemana aja? Aku ke toilet. Aku balik, kalian sudah hilang. Kamu masih banyak alasan. Aku sudah di sini lebih dari 20 menit. Toiletmu terlalu lama. Aku diare, gak boleh. Malas kerja, banyak alasan. Ayah kita sebenarnya kenapa? Kamu tanya aku tanya siapa soal besar ini?
Aku gak tanya kamu tanya siapa. Aku ini pengasuhnya. Dia keluar masuk sudah begini. Jangan melotot padaku, aku juga gak tahu. Nanti ayah keluar kamu tanya sendiri. Aku tanya kamu, aku tanya kamu, aku tanya kamu kenapa? Aku seharian kerja sekarang keluarga ini. Cuma aku yang cari uang. Kamu anak muda gede malah tidur terus. Aku minta kamu perhatikan ayah kenapa susah. Terus kamu tahu aku tidur terus gimana? Mata kamu yang mana yang lihat? Dan jangan selalu bicara soal uang. Bukannya aku udah beberapa kali minjam uang sama kamu terus belum balikin. Kan udah aku kasih, jangan cerewet lagi deh. Sekarang aku ngomong 2 patah kata aja nggak boleh ya? Nggak boleh. Ju Jianqi. Nggak boleh. Bicara yang penting-penting aja. Ibu udah nggak ada. Ayah juga baru aja keluar. Aku nggak mau keluarga kita berkurang lagi 1 orang. Kamu ngerti nggak? Kamu kan lebih sering di rumah. Kasih perhatian lebih ke dia, aku mohon deh, boleh nggak? Kenapa sih omonganmu bikin aku nggak enak denger? Maksudnya mohon sama aku apa? Bagaimanapun juga dia kan ayahku. Kalau kamu beneran mau bikin ayah senang, ganti aja pacarmu. Pasti ayah seneng banget liatnya. Lagi ngomongin kamu kok malah ngomongin pacarku. Pacarmu itu yang bikin ayah sakit hati. Langsung aja badannya jadi sehat. Jangan nggak percaya deh. Kok rumah sakit ini nggak ada AC ya? Dan you kasih aku uang receh mau beli air. Nggak ada uang. Cepetan, aku mau beliin ayah air. Nanti ayah keluar bilang haus. Cepetan. Kasih ayah air yang benar. Ayah lagi makan, perutnya kosong kan gak enak. Jangan nangis, nanti ayah keluar kira aku nakalin kamu. Dasar anak nakal. Pelan-pelan. Kasih sini, aku yang bawa. Ayo jalan. Ayo pergi. Pelan-pelan. Dah. Pelan-pelan. Gimana? Gak apa-apa, tunggu setengah jam baru keluar hasilnya. Seharusnya gak ada masalah, tenang aja. Dasar tebal muka. Udah kayak gini masih bisa ketawa-ketawa. Om, begini ceritanya. Ceritanya panjang sih. Tapi beneran Om salah paham sama aku. Maksudnya salah paham apa? Udah viral di internet, mana mungkin bohong. Bukan, Bapak jangan percaya itu. Di internet banyak yang hoax, nggak semuanya benar. Dengerin dulu aku jelasin. Bukan kalian ini kenapa sih? Kenapa sih? Bawa dia keliling dunia bikin malu ya. Sampai bikin malu di rumah sakit. Dia kenapa? Jangan tanya. Dia bikin malu gimana? Lu bawa HP tiap hari masa nggak tahu? Bahkan aku aja udah tahu. Kayaknya kakak lu nggak belajar apa-apa sama dia. Pura-pura bego, MAH udah jago. Gue pura-pura bego gimana? Gue aja nggak ngerti kalian ngomong apa. Nggak tahu ya udah. Gue tanya lu, dia foto-foto itu. Lu ada di situ nggak? Nggak, ini cuma urusan gue, nggak ada hubungannya sama dia. Gue lagi ngomong sama anak gue, lu ikut campur apa? Gue tanya lu. Udah deh, niat lu MAH gue tahu. Lu mau bersihin diri lu, gue kasih tahu ya. Kalau cuma lu doang masalahnya malah lebih gede. Bukan Om. Ini sebenarnya nggak serumit yang gue bilang tadi. Sebenarnya simpel, tadi gue salah ngomong. Lu salah. Gue salah. Iya, lu salah. Om juga salah. Lihat nih orang ini, ngomongnya nggak ada yang bener. Baru aja ngomong langsung ingkar. Ayah. Gue juga nggak mau ribut sama kalian, Jianqi udah pergi. Ayo pergi. Ayah, elu tuh. Pelan-pelan Om. Coba dipikir-pikir lagi. Sini biar gue bantuin lu.
Pelan-pelan ya. Elu jangan ikut campur sana-sana. Coba dipikir-pikir lagi. Langkah kecil yang mempesona, ayo jalan. Dasar bocah niru-niru gue ya. Dia tahu gimana. Ini namanya kabar buruk cepat menyebar. Dia nggak percaya gimana pun juga yuk pergi. Ayo sini-sini. Ayo jalan-jalan, mending naik mobilku aja. Mending kakakku yang anterin aku pulang. Mobilmu itu terlalu berguncang, aku nggak nyaman duduknya. Kok dia bisa bikin malu gitu sih? Kamu tiap hari bawa HP masa nggak tahu? Aku aja udah tahu. Kayaknya kakakmu itu nggak belajar apa-apa dari dia. Pura-pura nggak tahu itu diajarnya. Aku kok pura-pura nggak tahu sih? Aku nggak ngerti kalian ngomong apa. Mau tahu nggak tahu? Aku tanya dia foto-foto itu. Kamu ada di situ nggak? Nggak ini cuma aku nggak ada hubungannya sama dia. Aku lagi ngomong sama anakku, kamu ikat camper API. Aku nanya kamu. Kamu itu sih aku udah tahu maksudmu. Kamu mau cuci tangan, aku kasih tahu ya. Kalau cuma kamu masalahnya lebih besar. Bukan Om. Sebenarnya ini nggak serumit yang aku bilang tadi. Sebenarnya ini simpel, aku tadi salah ngomong. Kamu salah. Aku salah. Iya, kamu salah. Anda salah lagi. Lihat tuh, orang ini nggak ada yang jujur. Baru aja ngomong langsung nggak ngaku. Ayah, Aku juga nggak mau ribut sama kalian, Jiangqi udah pergi. Ayo jalan. ayah kamu tuh. Pelan-pelan Om. Pikir-pikir dulu baik-baik. Sini biar aku pegangin. Pelan-pelan ya. Kamu jangan ikut campur sana-sana. Pikir-pikir dulu baik-baik ya. Gerakan kecilnya itu keren juga, ayo jalan. Dasar anak nakal niru-niru aku ya. Kok dia bisa tahu sih? Ini namanya kabar buruk cepat menyebar. Udah dikasih tahu juga nggak percaya, ayo jalan. Ayo sini-sini. Ayo jalan-jalan, mending naik mobilku aja. Mending kakakku yang anterin aku pulang. Mobilmu itu terlalu berguncang, aku nggak nyaman duduknya. Tadi pas berangkat kan nggak apa-apa. Oke deh. Si tua ini udah punya mobil tapi nggak mau ngangkut orang. Jing aku lihat kok, lihat. Efisiensi kalian beneran cepat ya. Terima kasih. Kalau gitu aku kasih tahu kepala bagian besok aku mulai kerja ya. Oke deh, bye-bye. Ya ampun. Oke, pelan-pelan. Ya ampun. Sudah belum? Berat banget nih. Sudah belum sih, cepat dong. Ngomong apa sih sampai segede itu kedengaran di lorong? Kayak aku udah ngapa-ngapain aja sekarang malah nyalahin aku. Sudah. Kalau bapak marah sama kami suaranya nggak kalah kenceng kok. Jangan bawa-bawa masalah lama deh. Aku kasih tahu nih, di saat-saat kayak gini anak laki-laki yang lebih berguna. Anak perempuan bisa angkat nggak sih? Kalau aku nggak angkat, bapak-bapak bisa semalaman nggak bakal bisa naik. Ngapain sih pamer sama aku nggak pamer kok. Kedepannya bapak kurang-kurangin ngomel sama kami berdua aja. Sudah. Bapak masuk dulu aja deh.
Mau kemana sih bapak udah kayak gini? Nggak jaga bapak di rumah mau ngapain sih? Aku ada urusan nih. Cepetan pergi deh, kepalanya udah kayak ada rumput aja. Dia pergi aku bisa tenang, ayo pergi. Kalau gitu aku duluan ya. Nanti pulangnya jangan malam-malam ya. Sebentar lagi aku balik kok. Kalau bapak sayang sama kami, jaga diri bapak baik-baik aja, jaga diri bapak dengan baik. Itu baru namanya sayang sama kami. Oke, aku tahu, buruan pergi kerja aja. Bapak istirahat yang cukup ya. Aku udah telat kerja nih, harus pergi dulu. Iya, aku juga nggak nyangka. Kita cuma mau nebeng aja buat cari untung. Nggak nyangka cewek itu gampang banget ketakutan. Pas ditanya polisi langsung ngaku semua. Iya dong, aku kasih tahu nih pas ngaku itu. Langsung ngasih tahu kita semua. Ada API. Ada yang bikin onar nih? Oke, aku nggak bisa ngomong lama. Jangan panik, tenang, ayo kita lihat. Kenapa nggak boleh masuk sih? Ngomong apa sih kalian ini, kan jam kerja kita. Siapa bos mereka lihat? Siapa mereka bos lihat? Aku bilang kalian buat onar ya. Cepat pergi. Tidak pergi ya, aku kasih tahu. Tidak pergi, aku telepon polisi. Telepon. Minggir. Kamu bos perusahaan ini ya? Iya. Wajahnya lebih menjijikkan daripada perbuatannya. Puisi dinding. Bagaimana? Ini puisi dinding yang kubuat khusus untuk perusahaanmu. Apa ini? Kamu nggak bisa baca ya? Nggak bisa baca, aku bacakan ya. Perusahaan ini hanya hitam tidak terang. Cepat bangkrut demi kesejahteraan masyarakat. Ada lagi bagian atasnya. Tidak berbuat tidak mati. Inggris nggak ngerti ya, nggak ngerti, aku terjemahkan. Tidak berbuat tidak mati. Aku ini bukan nggak setuju. Beneran nggak bisa, kamu juga lihat. Perusahaan kami memang nggak besar. Tapi meski nggak besar, tetap menghidupi puluhan orang kan. Kamu bilang perusahaan kami harus tutup. Lalu puluhan orang kami ini, yang punya keluarga tua dan kecil mau makan angin aja. Kamu ngapain aja dari tadi menyuap cewek itu? Memfitnah orang baik, kenapa nggak takut? Aku kasih tahu orang jahat kayak kamu. Aku suruh kamu mengemis aja masih ringan. Ini semua akibat perbuatan jahatmu. Iya, kamu benar. Gini aku. Itu kamu tenang aja. Aku nggak akan ulangi lagi, oke? Kamu masih mau ada kesempatan lagi. Perusahaan kecil kayak kamu aku hancurin banyak. Cuma butuh beberapa menit. Aku suruh kamu tutup itu udah ngasih muka. Suka-suka kamu aja. Pokoknya nggak bakal kasih kamu hidup enak. Kamu dari mana sih? Aku juga mau tanya, kamu dari mana? Kok ada aja kamu? Kamu ngerekam apa? Ngerekam video, kamu mau lihat nggak? Kamu masih mau ada kesempatan berikutnya. Perusahaan kecil seperti kamu aku bisa hancurkan banyak. Semuanya bisa dilakukan dalam hitungan menit. Jangan rebut. Security. Apa? Aku bilang jangan bergerak. Kalau kamu bergerak, aku akan posting. Jangan ada yang bergerak, aku bilang ya.
Kamu pikir kalau video ini aku posting di Weibo, bisa trending nggak ya? Kalau kamu nggak mau dipukul cepat hapus. Aku bilang ya untuk menghadapi putri manja seperti kamu. Harus ada orang sepertiku yang adil. Untuk menegakkan keadilan. Kamu itu preman. Aku memang preman, kamu boleh manja. Kami nggak boleh jadi preman. Kamu bukan membantu kejahatan. Aku ini bukan membantu kejahatan. Kalau aku nggak bantu dia itu, baru namanya membantu kejahatan. Memang seperti apa orangnya seperti itulah temannya. Jangan bilang begitu tentang temanku. Dia sedang menegakkan keadilan. Lihat. Asalkan kamu bisa jamin nggak akan terus mengejar. Aku akan suruh dia hapus foto dan video yang tadi diambil. Semuanya dihapus. Jamin nggak akan diunggah ke internet gimana? Hari ini aku maafkan kamu. Jangan ada lagi kesempatan berikutnya. Tenang, pasti nggak akan ada lagi kesempatan berikutnya. Cepat suruh dia hapus. Dihapus ini cuma hitungan menit. Sudah dihapus kamu juga hapus. Dihapus, aku bilang ya, kami bekerja dengan jujur. Preman kecil, aku percaya kamu sekali ini pergi. Nggak usah antar. Ini aku bolak-balik cuma ada 1.800. Kamu juga tahu perusahaan, kami akhir-akhir ini banyak urusan. Keuangan agak ketat, jangan bilang sedikit ya. Nggak bilang sedikit nggak. Itu kebetulan kamu datang. Aku ada sesuatu mau minta tolong. Jangan bilang minta, bilang saja apa. Lihat. Weibo perusahaan kami ini, beli verifikasi nama. Tadi perempuan itu ribut, kamu juga lihat. Aku nggak tenang, aku pikir-pikir. Aku rasa harus daftar Weibo lagi. Daftar Weibo butuh KTP kan? Bawa KTP, tidak pinjam 2 hari. Sudah bawa, kirain ada apa? Curiga-curiga bawa ini. Pakai aja, kapan selesai, kapan kasih balik. Kalau gitu saya ambil ya. Pergi dulu. KTP-nya nanti saya kembalikan setelah selesai. Saya cepat buka pintu. Kenapa lama banget buka pintunya? Lagi push up. Cuaca panas begini pakai baju banyak gak panas ya? Awas ya, jangan ganggu saya sekarang. Saya lagi diambang marah. Ada apa sih? Saya hampir mati kesal. Kenapa? Ketuamu sama preman brengsek. Preman brengsek. Ceritain dong biar saya yang urus. Air di rumahmu bisa diminum nggak kok asam? Air lemon. Siapa yang pulang? Siapa lagi kalau bukan saya? Kok kamu bisa turun dari tempat tidur? Ya iyalah, mau pipis dong. Bantu saya. Kesini. Tolong taruh kotak ini di lemari. 10.000 ya, taruh di lemari 10.000. Deal.
Hari ini minta dikit ya. Ada lagi yang perlu dibantu. Gak ada, saya pergi dulu, mau nanya sesuatu. Apa itu? Hisin, akhir-akhir ini ada masalah ya. Dari mana kamu tahu? Tadi di rumah sakit. Saya lihat perawat bilang dia pahlawan. Katanya semua masalah udah selesai. Apa yang terjadi? Itu cuma promosi buruk dari perusahaan Mingming. Saya tanya kamu loh. Jelek, jelek, jelek. Apa yang jelek? Pasti ada masalah. Masalah besar sembunyiin dari saya ya. Kalau saya gak lihat sendiri hari ini, saya gak percaya di dunia ini. Ada orang brengsek kayak gitu, orang kayak gitu saya gak mau ketemu lagi. Kalau ketemu beberapa hari gak bisa makan. Bagus dong bisa diet. Hi, apa maksudmu? Aku menderita seperti ini demi kamu. Kamu malah mengejekku. Kamu menderita. Malas ngomong sama kamu. Siapa yang kirim pesan? Kasih sini. Ada passwordnya. Aku bilang kamu harus cepat pergi. Cepetan, gak ada waktu lagi. Apa maksudku cepat pergi? Ngomong aja belum selesai. Bukan siapa yang datang. Cepetan pergi, cepetan, pacarku datang cepetan. Pacarmu datang, kenapa nggak bisa ketemu aku? Aku gak mau kalian berdua ketemu, ngerti? Gak bisa, aku gak pergi, tolong. Aku bisa mewujudkan 3 keinginanmu, oke? Beneran? Beneran. Cepetan pergi, aku mohon, nanti ketemu. Beneran? Kamu pergi atau aku pukul. Oke, aku pergi. 3 ya? Siapa yang lihat dia? Datang. Barusan aku di lorong rumahmu. Lihat cewek pakai jas ganteng banget. Ya. Ada hubungannya sama aku. Halo, Lagi ngapain? kangen kamu lagi ngapain? Aku juga kangen kamu.
Gimana, ada apa? Aku rasa ayahmu akhir-akhir ini kayaknya tenang banget. Dia sibuk apa? Kayaknya iya. Kok bisa tenang gini, aku nggak biasa. Beneran aku udah terbiasa. Dia selalu ribut, aku udah terbiasa, dia nggak ribut malah aku nggak biasa. Aku bilang ya ayahku mau ribut kayak gimana. Kamu juga harus nanggung sedikit. Pasti dong, aku calon menantunya. Masa nggak nanggung, mau ribut kayak gimana juga aku harus nanggung kan? Tenang aja. Nah baru dong aku nggak salah lihat. Ayahmu, beneran sekarang nggak ada sumber penghasilan sama sekali. Maksudku sedikit pun nggak ada. Setelah dia ditangkap, dia kehilangan pekerjaannya. Sekarang dia juga tidak punya pengeluaran khusus. Sudah lumayan. Tapi gaji kamu ini, setiap bulan harus mengurus ayahmu dan adikmu. Sampai akhir bulan masih harus menolong aku. Apalagi seni tradisional yang kamu geluti sekarang lagi lesu. Iya kan? Mau bagaimana lagi, apakah aku bisa tidak peduli dengan kalian? Kalau begitu aku akan menjadi aktor saja. Berakting di TV, aku dengar itu sangat menghasilkan uang. Aku juga dengar itu sangat menguntungkan. Benar kan? Bisa masuk nggak, kita juga nggak punya kenalan. Nggak ada jalur apa-apa. Meskipun aku mau sutradara, nggak mau produser juga nggak mau. Maksud kamu apa? Apakah aku jelek? Kamu nggak jelek, kamu cantik sekali. Sebenarnya kamu mirip sekali dengan seorang aktor film. Siapa? Seorang bintang terkenal. Siapa? Pernah nonton film Goodbye Mr. Loser? Belum. Belum. Di dalamnya ada karakter bernama Kyuya. Mirip banget sama kamu. Benarkah? Serius. Kalau begitu aku ikut acara tiruan saja. Meniru Kyuya pasti berhasil. Bagaimana kalau aku tiba-tiba terkenal, apa yang akan kamu lakukan? Betul juga kalau kamu meninggalkanku, bagaimana? Sudahlah, jangan pergi. Nikah saja denganku, punya banyak anak, kamu nggak akan kemana-mana. Kok kamu begitu egois sih? Hari ini aku sudah mengisi formulir ini. Minggu depan uangnya akan aku ambil dan bawa ke sini. Angka perceraian sudah naik terus selama 12 tahun. Serius, memang benar, tapi setelah datang ke tempat kami, kamu bisa 100% tenang. Kalau tidak cocok, kami tidak akan memaksakan. Anggota perusahaan kami, angka perceraian jauh lebih rendah daripada rata-rata nasional, iya kan? Setelah susah payah menikah, siapa yang mau bercerai? Betul, kalau begitu Bibi. Kuota ini, paling lama aku bisa menahan untukmu 1 hari saja. Kalau Anda punya waktu hari ini di sore hari,
Datanglah untuk menyelesaikan prosedurnya. Loh, lelaki tua itu datang yang mana ya? Yang anak perempuannya bernyanyi dengan drum besar. Bertahanlah sebentar lagi, aku hampir selesai. Dengar tidak? Tadi sinyalnya agak buruk. Apa yang kubilang tadi? Kesempatan beruntung ini. Kalau Anda punya waktu di sore hari nanti, mohon bantuannya untuk datang menyelesaikan prosedurnya. Segera setelah itu saya akan mengatur pertemuan untuk anak Anda. Bagaimana menurut Anda? Gadis baik ini tidak bisa menunggu lama-lama. Baiklah kalau begitu, saya akan datang sore nanti. Pastikan kau menyimpannya untukku, aku pasti akan datang. Kalau begitu aku akan siapkan dokumennya dan menunggumu di sini nanti sore. Halo? Paman, kukira Anda tidak akan datang. Mana mungkin, bukankah aku sudah bilang padamu? Harus menunggu 1 minggu. Anda sangat jujur. Paman, ada apa dengan Anda? Beberapa hari lalu tanpa sengaja saya jatuh. Kalau saja aku tidak takut Anda cemas, aku tidak akan keluar rumah. Lihat Anda setelah berkata begitu. Aku merasa bersalah. Panggilkan suara dari jauh telepon saja. Aku akan datang ke rumah Anda mencari Anda. Tidak mungkin, baru seperti ini, menunjukkan ketulusan saya kan? Anda benar-benar ayah yang hebat. Sungguh membuat saya sangat tersentuh. Nanti saya pasti akan memperkenalkan kepada putri Anda beberapa teman yang baik. Aku hanya menunggu ucapanmu ini. Kalau begitu mari kita masuk dan bicarakan di dalam. Baiklah. Baiklah, biar saya membantu Anda. Biarkan aku, biarkan aku. Hati-hati ya. Baiklah, masih ruangan itu ya. Betul, pelan-pelan, hati-hati. Halo, Nona Juju, ada urusan apa? perusahaan kalian terlalu besar. Aku tidak bisa menemukan ruang riasanku. Nyonya Juju, ruang rias pribadi Anda ada di sini. Kemudian Anda keluar dari sini belok kiri sampai ujung. Yang kedua adalah... Baiklah, terima kasih ya. Sama-sama. Yang Bapak bawa pasti benar. Mari kita hitung satu persatu. Baiklah, kalau begitu saya terima dengan senang hati. Lihat. 6.000 pas, Om, tidak salah sedikit pun. Om, form yang Bapak isi kemarin. Saya masih simpan, belum dibuang. Bukan. Benar, hari ini kita isi yang ini. Simpan saja, Tian. Nanti kalau saya sudah selesai isi formulir ini, apakah kalian akan mengurus anak perempuan saya? Dan pemuda itu kemarin, namanya apa ya? Saya tahu yang Bapak maksud. Yang Bapak temui di sini kemarin. Anggota pria itu kan? Benar-benar itu dia, namanya apa ya? Saya panik jadi lupa. Om. Saya akan cek semua yang cocok. Lalu kita mulai janji temu. Bagaimana menurut Bapak? Hari-hari ini. Mari kita mulai hari ini. Lihat kaki saya tidak begitu lincah. Saya sudah sampai di sini, Bapak urus saja hari ini. Baiklah, Bapak begitu tulus. Hari ini saya uruskan, Bapak jangan buru-buru ya.
Bagaimana saya tidak buru-buru? Tian uang yang saya berikan tadi. Apakah harus saya buatkan kwitansi? Benar, saya buatkan sekarang. Oh iya, nama Bapak. Juli. Ju dari Juanshang. Baiklah, bagaimana mungkin? Manajer kami sedang sibuk, Bapak tidak bisa masuk. Ada apa dia sibuk? Dia berbohong, saya cari penipu ini. Kamu penipu, kamu datang ke sini untuk menipu lagi. Kamu bilang siapa penipu, saya tidak kenal kamu. Kamu memang penipu. Mas, apakah kamu datang mencari pacar? Bukan, saya datang untuk mencari anak perempuan saya. Saya bilang tidak peduli untuk siapa kamu mencari. Sama saja, dia menyuruh kamu bayar uang keanggotaan kan? Jangan ganggu klien saya. Klien Anda. Ini ikan besar yang Anda pancingnya. Ikan besar apa, lihat dia. Ini cuma penipu yang berkeliaran. Mas, tadi Anda kasih dia uangnya. Ia baru saja kasih 6.000 ini, lagi bikin kwitansi. Mas, Anda tertipu. Saya bilang kwitansi itu cuma kertas sampah. Lihat dulu, dia juga kasih saya kwitansi. Kwitansi apa ini? Lihat dulu, bilang mau kasih diskon masih 8.800. Bilang kita berdua bakal sukses. Dia sukses-suksesnya hilang entah kemana. Saya cari kemana-mana gak ketemu, jam kamu saya kasih tahu. Kalau kamu masih ngomong sembarangan, saya telepon polisi 110, saya kasih tahu. Gak usah kamu telepon 110, saya sudah telepon. Stop, siapa yang baru telepon polisi? Saya yang telepon, ini penipunya. Dia tipu saya 8.800 hilang entah kemana. Penipu apa kamu yang? Kalian datang pas banget, dia mengganggu kerja saya. Kalian sebaiknya bawa dia pergi, cepat bawa pergi. Pak polisi, lihat sekarang orang yang menipu malah berani. Mas, jangan percaya ya. Kamu yang penipu, jangan ngomong sembarangan. Paman, dengar dulu, dengar penjelasan saya. Kamu penipu ya? Saya? Hesin. Ada apa? Tahu siapa yang datang? Siapa? Si bapak tua itu. Bapak tua mana? Yang kamu interogasi kemarin. Yang minta ganti rugi HP dan minta maaf. Sampai ke kantor polisi itu. Bukan, kenapa dia datang lagi, ada apa? Saya baru saja cari tahu. Katanya kayaknya ditipu uang. Di dalam sama seorang tante. Saya lihat dulu. Hisin cepat, sudah menunggu kamu. Oke, saya tahu. Kamu sibuk dulu, saya ke sana cari tahu. Kamu sebaiknya menghindar dulu, pergi. Oke. Artinya perusahaan perjodohan Wanhe ini. Kami sebenarnya mau daftar. Tapi belum sempat. Belum sempat daftar, kamu sudah sempat buka. Ia kan sempat menipu uang. Ada logikanya gak sih? Nanya lo. Manajer Meng, Nona Juju, kenapa kamu di sini? saya sudah menunggu kamu lama sekali. Berapa banyak anggota kalian? Nggak banyak. Berapa dong? Kami baru buka jadi belum banyak. Bohong. Yang terdaftar dan sudah bayar. Ditambah 2 tadi, totalnya 39 orang. Resletingnya rusak ya, biar saya bantu. Nggak usah repot, saya bisa sendiri. Nona Juju, kayaknya kamu agak sedikit menjaga jarak sama saya.
Manajer Meng, saya mau ganti baju. Tolong kamu bisa menghindar. Ganti baju nggak usah. Langsung lepas aja ayo. Kamu ngapain sih? Saya kasih tahu ini perusahaan kamu loh. Kalau kamu masih kayak gini saya teriak loh. Ini perusahaan saya. Ini area istirahat pribadi saya. Orang lain nggak dengar lagian tim kamu semua makan. Sebentar lagi nggak bakal balik. Kamu mau ngapain sih? Laki-laki perempuan wajar aja. Kamu sudah dewasa harusnya ngerti. Nona Juju dengerin saya. Juju nggak apa-apa kan? Udah tahu masih nanya. Gak nanya kamu nanya siapa dong? Gimana sih caranya nemuin orang-orang ini? Ada yang kenalan teman. Ada juga yang datang sendiri. Dateng sendiri biar kalian tipu uangnya ya? Kenapa nggak ada yang dateng ke saya, nggak ada yang tipu uang saya? Masuk akal nggak sih? Ya ada juga. Yang dari acara kencan di taman. Terus dia langsung datang ke kita. Acara di taman. Si kakek yang pakai tongkat itu kenal dari acara kencan. Ya betul-betul. Polisi rakyat Tiongkok memang pintar. Jangan cuma bercanda serius dong. Dia cari yang kayak gimana? Nah ini yang dicari. Ya yang syaratnya agak bagus lah. Punya mobil, punya rumah. Tinggi badannya minimal 180 cm. Soal penampilan sih nggak perlu terlalu tinggi. Nggak perlu ganteng banget tapi syaratnya. Tunggu dulu, ini emang kayak cari bapak-bapak. Mau cari jodoh buat diri sendiri ya? Apa katamu? Wah lucu banget, bapak-bapak apaan sih? Dia mau cari buat anak perempuannya. Oh, buat anak perempuannya ya? Iya dong. Om udah selesai ngomongnya. Ya udah, yang saya tahu udah saya bilang. Oke gini ya Om. Ceritain dulu kejadiannya. Sama detail-detailnya. Kita catat dulu di sini. Terima kasih atas kerjasamanya. Om. Diam aja gini maksudnya apa? Ya udah kalau dia nggak mau ngomong saya aja yang ngomong. Suruh si penipu itu balikin uang saya. Masak sih panas-panas gini. Udah tua begini susah-susah cari uang. Suruh dia balikin uang saya biar saya bisa pulang istirahat. Tante, permintaan tante ini wajar banget. Gini ya. Kita belum bisa pastikan apakah dia penipu. Atau melanggar hukum. Belum bisa disimpulkan sekarang. Dia MAH penipu. Ini kita berdua saksi. Tante jangan emosi dulu berapapun saksinya. Apa tante udah lapor polisi? Kalau udah ya ikutin prosedur hukum kita. Ikuti langkah-langkah kita. Lihat tuh teman saya udah catat. Apa aja petunjuk dan bukti yang tante bilang tadi. Tapi ini yang di samping ngomong apa? Kita belum tahu kan, harus dengar juga dari si penipu. Ya ampun. Udah ketangkep basah masih aja ngeles. Kenapa dia mau cari jodoh buat anaknya? Udah bilang belum? Kamu aja nggak tahu. Anak perempuannya itu udah nggak muda lagi. Udah hampir 30 tahun. Dan itu aktor yang menyanyi di langit. Kamu pernah lihat ya? Aku kasih tahu ya, dia bahkan mengajakku ke gedung opera. Untuk melihat pertunjukan putrinya beberapa hari yang lalu. Waktu itu di taman ambil poster. Lalu ketemu aku. Langsung ngobrol sama aku. Setelah ngobrol dia malah maksa orang di perusahaan kita. Untuk mengatur pernikahan buat anaknya atau apa gitu. Beneran diajak ke gedung opera. Lihat pertunjukan, banyak yang beliin. Banyak banget karangan bunga.
Sudah jangan bicara lagi. Gak apa-apa kan? Bicara yang serius deh, nipu bapak tua berapa banyak? Gak banyak. Gak banyak itu berapa? 3.000. Cuma segitu ya? Bilang lagi. Cuma segini. Berapa ribu? 6.000. Kamu ngomong dong? Barusan kan kamu ditipu 6.000. Kok diam aja sih mas ini? Jangan buru-buru dulu ya. Itu om. Bukan cuma 6.000. Aku sebenarnya mau apa sih aku?